Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video ceramah YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. So, semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video ceramah YouTube ini dibuat tidak untuk merendahkan siapapun, serta tidak untuk menyinggung siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa ya. Jadi kita itu belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita belajar menjadi seorang salikin. Dan juga video ceramah YouTube ini ya dikhususkan untuk para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau para pejalan ruhani atau para pejalan sufi ya. Salikin artinya orang yang berniat, beritikad dan berusaha untuk menapaki jalan ruhani. Artinya kita berusaha mencari seorang guru yang mursyid atau bergabung di majelis thoriqoh di sekitaran tempat tinggal kita. Tapi kalau murodin yaitu orang-orang yang dikehendaki Allah atau orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah untuk mengenal Allah gitu. Itu bedanya ya. Tetapi tetap dalam pandangan syariat menjadi seorang salikin itu yang lebih baik karena memiliki keinginan sendiri gitu ya, memiliki usaha sendiri gitu. Baik, kita lanjutkan lagi kajian Al-Hikam ya yang ke-66. Kemarin kita sudah membahas kajian ke-64 dan ke-65 tentang siapa yang mendekat kepada Allah padahal sudah dihadiahi berbagai kenikmatan akan diseret agar mendekat kepadanya dengan rantai cobaan. Nah, untuk menghindari atau untuk mengantisipasi seperti ini, ibaratnya kita diseret melalui rantai cobaan, ya sebaiknya sebelum diberikan ujian yang lebih parah ya kita persiapkan diri dan untuk selalu beristiqomah dalam menjalankan kebaikan dan takwa, terutama ibadah yang wajib dan yang sunnahnya kita kerjakan secara istiqomah. Bukan berarti kita sholat, kita puasa itu tanpa cobaan, tanpa ujian, tidak. Artinya kalau kita sudah sering belajar berbenah jiwa, kita tahali sampai tajali, cobaan apapun tidak akan menggoyahkan ketenangan batin kita gitu loh. Bedanya kalau ibaratnya orang yang belum berbenah kan jiwanya masih dipenuhi dengan penyakit batin, dosa-dosa batin, dosa lahir, sehingga ketika diberi ujian itu kan jadi kalang kabutnya itu ibaratnya tuh kesabarannya itu kurang inilah, misalkan nihil gitu, jadi lebih banyak mengeluhnya gitu daripada syukurnya. Tapi kalau kita sudah berbenah jiwa, cobaan apapun kita akan selalu bersyukur kepada Allah, menerima kenyataan serta mengembalikan segala urusan hanya kepada Allah. Itulah hakikat taubat, selalu kembali kepada Allah ya.
hatinya maksudnya. Kalau kembali beneran ya nanti gitu ya. Jadi jangan salah paham karena kembali kepada Allah misalkan, wah saya mau mundur, saya tidak mau ngaji di sini karena disuruh mati. Itu bukan begitu. Jadi kembali kepada Allah itu hati kita selalu mengembalikan segala urusan hanya kepada Allah gitu. Tidak jauh dari tawakal gitu, selalu menggantungkan harapan, selalu menggantungkan berkeluh kesahnya itu hanya kepada Allah, memintanya hanya kepada Allah gitu ya. Bukan berarti mati kita bunuh diri terus suruh ngebunuh diri sendiri, tidak ya. Artinya mematikan hawa nafsu gitu. Mematikan hawa nafsu itu bukan berarti mati yang sebenarnya, karena selama nyawa kita masih ada, napas kita masih berhembus, jantung kita masih berdetak, berarti kan nafsu itu akan selalu ada. Tetapi kita tenangkan, kita riaboh meredam hawa nafsu, olah batin, sehingga hati kita selalu tenang. Apalagi disertai dengan zikrullah, zikir lisan, zikir nafas, dan zikir kolbi gitu ya. Nah baik, kita lanjutkan lagi kajian ke-66 Al-Hikam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ke-66 Al-Hikam. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat akan kehilangan nikmat itu. Siapa yang mensyukurinya berarti ia telah mengikat nikmat itu dengan tali yang kuat. Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Kemudian Syekh Abdullah Asyarqawi Al-Khalwati, seorang Grand Syekh di Al-Azhar Cairo University, menambahkan penjelasan. Syukur nikmat akan membuat nikmat itu abadi dan semakin bertambah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Sementara itu, kufur nikmat akan menyebabkan nikmat itu hilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Al-A'raf ayat 11. Artinya, jika mereka mengubah ketaatan mereka, yaitu dengan tidak mensyukuri nikmat yang diberikannya, Allah tidak akan memberi mereka kebaikan dan kemurahannya, sehingga batin kita menjadi sempit ya. Jadi orang bedanya kalau orang bersyukur dengan orang yang kufur nikmat itu, kalau kita semakin kufur nikmat, jadi hati itu berat gitu, jadi kayak dongkol aja bawaannya gitu, jadi kayak tersiksa batinnya karena kurangnya bersyukur atau tidak qanaah gitu, tidak menerima kenyataan hidup. Beda kalau kita bersyukur sedikit disyukuri, tidak ada disyukuri, apalagi adanya, apalagi lebihnya, apalagi keterimanya gitu. Itu kita akan lebih bersyukur, maka nikmat itu akan bertambah dan selalu bertambah. Coba silakan kita introspeksi diri, kita bermuhasabah diri. Kalau misalkan kita itu sedang galau atau sedang kufur nikmat ya, mengingkari nikmat-nikmat Allah gitu, terus misalkan berkeluh kesah, tentu hati kita terasa berat, yang ada sedih, yang ada nangis, yang ada ingin marah-marah. Tetapi kalau kita bersyukur, walaupun sedikit, ada lagi tambahan nikmat, ada lagi tambahan nikmat, ada lagi tambahan nikmat, dan begitu seterusnya. Tinggal kita mau pilih yang mana. Hidup itu adalah pilihan, mau pilih syukur atau kufur gitu ya. Jangankan ibaratnya sesuatu yang sedikit, sesuatu yang banyak saja, kalau kita tidak bersyukur, selalu akan merasa kurang. Nah, itulah disebut kufur nikmat. Tetapi kalau kita bersyukur, ya nikmat Allah itu Allah akan memberikannya terus ya. Jadi silakan kita ada di mana makom hati kita untuk bahan bermuhasabah diri. Tentu hati kita yang tahu masing-masing. Walau mungkin secara dohir kita baik-baik saja, tapi yang bisa memeriksa kedalaman batin kita ya diri kita sendiri gitu. Maka belajar bertafakur serta bermuhasabah diri ya. Syukur nikmat bisa diwujudkan dengan hati,
yaitu kau sadar bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya." Quran Surat An-Nahl ayat 53. Bisa pula diwujudkan dengan lisan, yaitu dengan membicarakan nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan atau bicarakan," gitu. Artinya sebentar, ini surat Ad-Duha ayat 11. Artinya ketika kita mendapatkan kenikmatan atau rizki atau apapun jenisnya ya, misalkan kita mengucapkan syukur alhamdulillah, atau kita share kepada keluarga kita, alhamdulillah nih saya dapat rizki gitu. Tapi kalau udah dapat rizki misalkan jangan cuman alhamdulillah ngomong doang, tapi berbagi, karena di dalam rizki kita juga ada hak keluarga kita atau ada hak orang lain yang harus kita berikan kepada mereka gitu. Besar kecilnya yaitu tergantung, ibaratnya relatif gitu ya. Misalkan kalau 1 juta ya mungkin 50.000 atau 25.000 itu hak fakir miskin. Terus misalkan hak keluarga kita mungkin 100 atau 200.000 gitu kan ya, walau alam ya. Itu tergantung kepada kerelaan hati kita masing-masing, keikhlasannya seberapa itu bisa dikondisikan gitu. Karena bisa jadi mungkin uang 1 juta itu kita punya utang misalkan 500.000, ya utang lebih utama daripada sedekah gitu ya. Jadi bisa dikondisikan, yang penting syukurnya itu aja dulu saat kita menerima rezeki, alhamdulillah gitu kan, berterima kasih kepada Allah gitu. Semoga nikmatnya makin bertambah ya, dan semoga menjadi keberkahan, berkah dan memberkahi. Bisa juga dilakukan dengan anggota tubuh, misalnya dengan menggunakannya di jalan ketaatan kepada Allah dan menjauhkannya dari hal yang tidak diridhoinya. Misalkan punya rezeki, oh ya untuk anggota tubuh, misalkan ya udah kita misalkan beli mukena baru, misalkan terus kita pakai gitu kan, atau misalkan punya kendaraan terus kita bawa untuk pulang pergi ke masjid misalkan. Terus misalkan untuk kita makan, tapi makan itu yang memberikan kesehatan sehingga tubuh kita menjadi kuat. Dengan kekuatan itu, kesehatan itu, dengan vitamin-vitamin yang kita makan dari hasil rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita konsumsi sehingga kita bisa lebih kuat beribadah kepada Allah. Yang tadinya mungkin puasanya sering leles, sering lemes, jadi puasanya menjadi kuat gitu, tidak sakit mah lagi karena nutrisinya itu tercukupi gitu, vitaminnya, obat mahnya juga tercukupi oleh oleh tubuh kita, itu kita terima gitu ya rezekinya gitu, sehingga menguatkan kita untuk beribadah gitu. Nah, baik, kita lanjutkan lagi kajian ke-67. Berhati-hatilah bila kebaikan Allah selalu kau dapatkan bersamaan dengan maksiat yang terus kau lakukan. Berhati-hatilah, bisa jadi itu adalah awal kehancuranmu yang berangsur-angsur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui." Nauzubillah ya Allah, astagfirullahaladzim. Surat Al-A'raf ayat 182. Kita sering melihat banyak manusia yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, namun nikmat itu tidak hilang dari mereka. Bisa jadi hal itu merupakan proses penarikan nikmat yang dilakukan secara berangsur-angsur oleh Allah. Karena prosesnya yang berangsur-angsur itu, mereka pun tidak menyadarinya. Namun berikutnya Allah akan merampas seluruh nikmat itu dari mereka secara tiba-tiba. Ada yang mengatakan maksud ayat itu ialah Allah akan terus memberi mereka nikmat dan membuat mereka lupa bersyukur. Jika mereka sudah bergelimang kenikmatan dan terhalang dari pemberi nikmat, seluruh kenikmatan itu akan direnggut dari mereka secara tiba-tiba.
Ada yang berpendapat bahwa setiap kali mereka membuat kesalahan, maka Allah akan menambah nikmat untuk mereka dan membuat mereka lupa memohon atas kesalahan itu. Nah, di sini bisa disimpulkan maksud nikmat yang tidak disyukuri itu kan atau dibarengi dengan kemaksiatan, tetapi misalkan para manusia tersebut itu misalkan tidak menyadarinya dan selalu kufur nikmat dan selalu berbuat maksiat, ibaratnya tanpa mau bertobat kepada Allah, terus misalkan menghambur-hamburkan rizki yang harusnya misalkan habisnya itu pada jalan ketaatan gitu kan ya, tetapi lebih banyak untuk hura-huranya atau bersenang-senangnya daripada bersedekahnya. Atau mungkin jangankan ingat sedekah gitu, tetapi harus terus saja menumpuk harta, terus misalkan dengan jalan yang zolim, misalkan cara mendapatkan rezekinya, lalu Allah memberikan cobaan secara berangsur-angsur atau secara tiba-tiba gitu. Jadi bisa dikatakan ini disebut dengan harta istidroj, rezeki yang istidroj. Jadi pengelulu, ibaratnya tuh diumbar sama Allah tapi untuk diberikan kesesatan lalu disiksa secara tiba-tiba. Maksudnya seperti itu. Entah disiksanya misalkan di akhirat nanti atau mungkin secara tiba-tiba masih di dunia, sehingga orang itu bisa melek atau sadar sehingga mau kembali ke jalan Allah gitu, dan mau sedikit atau banyaknya rezeki yang Allah berikan kepadanya, ia selalu bersyukur serta merubah cara dari cara mencari harta atau mencari rezeki dengan jalan haram menjadi mencari rezeki ke jalan yang halal gitu ya. Jadi semua itu ada hikmahnya. Jadi di sini kata hikmah di sini bukan untuk menakut-nakuti kita gitu, tetapi agar kita berbenah gitu. Tadinya seorang yang kufur menjadi orang yang kufur. Tadinya rizkinya yang istidroj menjadi rizki yang hak murni dari Allah dengan cara atau jalan yang halal gitu. Contohnya apa? Banyak. Misalkan ada yang senang berjudi, jadi dengan berjudi itu nambah banyak uangnya, tapi kan nanti tiba-tiba dibangkrutkan oleh Allah karena memang rezekinya itu rezeki bukan rezeki yang halal, tetapi rezeki istidroj gitu, sehingga orang itu misalkan binasa, habis hartanya, lalu misalkan ia menjadi sadar, bertobat sehingga mau mencari rezeki dengan jalan yang halal, misalkan seperti bekerja, berdagang, bisnis tapi yang halal ya. Banyak contoh-contohnya. Walaupun harta yang halal, walaupun rezeki yang halal, tapi kalau kita kufur nikmat, maka sebesar apapun rezeki itu tetap tidak ada keberkahannya gitu. Jadi intinya penerimaan diri, penerimaan nasib, penerimaan rizki, penerimaan harta, penerimaan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tergantung hati kitanya bagaimana. Apakah kita seorang yang qanaah, menerima kenyataan? Apakah kita orang yang syukur, selalu berterima kasih kepada Allah dan kepada makhluk? Apakah kita seorang yang kufur nikmat atau mengingkari nikmat Allah gitu, atau seorang yang pencari rizki dengan jalan istidroj, artinya jalan-jalan rizki dengan kemaksiatan gitu. Nah, di situ kita semoga bisa menjadi bahan introspeksi diri, jalan untuk bermuhasabah diri dan kita tafakur gitu. Berada di makom manakah kita dalam hal pencarian rezeki gitu, atau dalam hal menerima kenikmatan itu kita makomnya ada di mana. Tentu hati kita masing-masing yang mengetahuinya. Walaupun secara dohir mungkin kita baik-baik saja, hati orang siapa yang tahu, dan yang bisa mengetahui adalah diri kita sendiri. Maka sadarlah dan berbenahlah ya. Kita di sini belajar berbenah jiwa, belajar tentang kebersihan hati. Walaupun manusia itu tidak ada yang sempurna, manusia itu banyak dosanya, tetapi manusia, sebaik-baik manusia yang seperti itu adalah orang yang mau bertobat dan mau membersihkan hati, membersihkan diri, berbenah jiwa, menata jiwa, membeningkan hati, sehingga ketauhidan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hijabnya bisa tersingkap, sehingga bisa mudah mengenal diri, mudah mengenal Allah, dan mudah untuk mencapai makom musyahadah. Tentunya perlu perjuangan yang sungguh-sungguh. Makanya
belajar ilmu tasawuf itu untuk mencapai maqam musyahadah atau untuk bertajali ya, agar Allah bertajali itu ya pertama mutawabah, muqarrabah, mujahadah, nah, baru mukasyafah, terus musyahadah, terus mahabah dan ma'rifat billah. Jadi ada 7 tingkatan perjalanan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Itu videonya sudah dibahas di beberapa bulan yang lalu. Bagi para subscriber baru, silahkan simak video ceramah ini di mulai tahun 2021 ya, atau tahun-tahun lalu gitu, sehingga bisa tahu tingkatan ilmunya itu gitu, mulai dari psikologinya, spiritualitas umumnya, spiritualitas islaminya gitu kan, terus penyucian jiwanya, tazkiyatun nufusnya gitu kan. Di sini lengkap semuanya diajarkan. Hanya saja kalau untuk ilmu hakikat makrifat nanti diajarkannya itu secara face to face. Saya tidak berani mengajarkan di sini karena mursyid saya memberikan amanat agar mengajarkan ilmu hakikat makrifat itu khusus untuk face to face dan bagi orang yang serius saja gitu ya. Kalau hanya main-main atau hanya sekedar ibaratnya kurang mujahadahnya, ya cukup di online saja gitu, atau cari guru yang mursyid di sekitaran tempat tinggal kita agar lebih mudah gitu ya. Wallahu alam bisawab. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always. Syukran jazilan.